Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Shalom, Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Yang terhormat Bapak Ari Wahyudi MSI selaku Wakil Dekan Bidang Akademik Fakultas Ilmu Sosial dan Hukum. Yang kami hormati para pemateri webinar series kali ini, Bapak Ismail Suwardi, PhD, dosen STAIN Papua Barat, dan Dr. Eron Eldamanik, dosen Universitas Negeri Medan, serta Bapak Ibu peserta webinar series pada siang hari ini yang berbahagia. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa karena atas rahmat dan ridho-Nya kita bisa berkumpul bersama-sama menimba ilmu dari para narasumber yang luar biasa kali ini secara virtual. Acara ini diselenggarakan oleh Pusat Studi Perubahan Sosial dan Media Baru Fakultas Ilmu Sosial dan Hukum UNESA dengan mengusung tema webinar series yakni Wajah Pendidikan Indonesia di Masa Pandemi COVID-19, Belajar dari Papua dan Medan. Baiklah, memasuki agenda pertama yakni mendengarkan lagu Indonesia Raya. Hadirin dimohon khidmat dalam sesi ini. Indonesia
Selanjutnya, sambutan akan disampaikan oleh Wakil Dekan Bidang Akademik Fakultas Ilmu Sosial dan Hukum kepada Bapak Dr. Ari Wahyudi MSI. Disilahkan. Baik, terima kasih Mbak Yuri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan salam sejahtera untuk kita semua. Yang terhormat narasumber Pak Ismail dan Pak Aaron. Mohon maaf Bapak, ini di jalan sedang kunjung keluar kota bersama Pak Rektor. Terima kasih atas kehadirannya dan kesanggupan untuk sharing keilmuan yang terkait dengan perjalanan pendidikan di masa era COVID ini. Semoga aja ada manfaatnya untuk anak-anak kita dan teman-teman yang bergabung di dalam kegiatan webinar ini. Yang kedua, saya hormati tim panitia yang ini sifatnya mendadak, mungkin mohon maaf Pak Ismail mendadak karena dalam kegiatan mendorong lembaga pengkajian di Fakultas Ilmu Sosial yang harapannya bisa mendapatkan keilmuan dari berbagai macam visi, termasuk bagaimana perkembangannya di Papua dan di tempat. Ini Pak Aaron sudah gabung ya? Pak Aaron masih sebentar lagi. Oh, terima kasih. Oke. Pertama-tama kita panjatkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan ini kita dapat melakukan kegiatan webinar. Terima kasih Mas Abu Agus dengan cepat gerak 2 hari berturut-turut nanti supaya bisa ada akselerasi keilmuan yang ada di Fakultas Ilmu Sosial yang sementara ini di sosiologi nampaknya adem ayem karena ini gerakan untuk pengembangan dan sharing keilmuan. Mungkin tokoh-tokoh muda itu harus muncul untuk mengembangkan keilmuan. Pak Dekan kurang enak badan sehingga kami berupaya untuk di perjalanan membuka acara ini. Semoga aja keilmuan ini dapat di-sharing dan tadi kami menyarankan untuk mahasiswa yang program mata kuliah saya suruh untuk bisa bergabung, semoga aja bisa mendapatkan keilmuan baru. Mungkin itu yang bisa kami sampaikan dan mohon maaf pada kali ini kami tidak nyaman di dalam perjalanan untuk membuka. Setianya biasanya saya membuka di dekanat dengan santai. Kalau di sini mengikuti karena ini bergabung dengan Pak Direktur Pasca, maka saya ucapkan beribu terima kasih pada narasumber, terima kasih para tim, terima kasih teman-teman sosiologi yang sudah mulai menggerakkan terhadap kegiatan ini. Semoga aja kegiatan ini ada manfaat dalam keilmuan. Dengan mengucap Bismillahirrahmanirrahim, acara webinar belajar dari negara provinsi lain barangkali ada cukup menarik untuk di-sharing pada kita. Semoga aja itu akan bermanfaat. Saya akhiri, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, terima kasih kepada Bapak Dr. Ari Wahyudi MSI atas sambutan yang diberikan. Baiklah, memasuki agenda utama, yakni pemaparan materi oleh 2 narasumber webinar pada kali ini. Iki singgol Pak Batian saya oleh-oleh. Akan dipandu secara langsung oleh moderator kepada Bapak Dr. Agus M. Fauzi MSI. Disilahkan. Terima kasih Mbak Yuris. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Selamat pagi atau setengah siang. Salam sejahtera untuk kita semuanya. Terima kasih Prof. Ari Wahyudi yang telah membuka acara webinar series Wajah Pendidikan Indonesia di masa pandemi COVID-19, belajar dari Papua dan Medan. Selamat datang Bapak Ismail Suwardi WK PhD, sebetulnya seharusnya manggilnya Prof ini, karena beliau itu kan orang hebat dalam
hal tulis-menulis, khususnya Scopus. Ini mahasiswa khususnya mahasiswa UNESA harus bisa belajar dari beliau. Beliau adalah salah satu orang yang mendapatkan apresiasi dari negara kita, termasuk 10 besar yang terbaik di Indonesia. Meskipun beliau itu di Indonesia Timur, jadi kalau Jawa Timur itu masih kalah dengan Indonesia Timur, begitu loh. Terima kasih, selamat datang Pak Ismail Suwardiweke, PhD di kampus kami, Universitas Negeri Surabaya. Kemudian sebentar lagi insya Allah masuk juga narasumber yang kedua, Bapak Dr. Eron Ridno Damanik. Beliau adalah dosen Universitas Negeri Medan. Beliau memang bilang agak terlambat sedikit karena beliau sedang menguji. Nah, ini kan orang-orang sibuk semuanya ini. Dan beliau adalah juga luar biasa. Maka dari itu saya tidak usah panjang lebar pada kesempatan ini. Saya pertama ingin mengenalkan Pak Ismail Suwardiweke. Bahwa Pak Ismail Suwardiweke ini umurnya masih muda, masih 40 lebih sedikit, dan beliau sekali lagi dari Indonesia Timur mewarnai Indonesia. Beliau sekali lagi mendapatkan penghargaan luar biasa di dunia jurnal. Beliau menjadi reviewer di banyak jurnal, salah satunya di The Journal of Society and Media, tapi tentunya di banyak lagi, dan yang lebih banyak lagi adalah karya-karya beliau di dunia karya internasional. Saya tidak menyampaikan panjang lebar, intinya bahwa kita akan mendengarkan materi pertama dari beliau tentang wajah pendidikan Indonesia di masa pandemi COVID-19, bagaimana suasana Papua. Tentunya para peserta ini, Pak Ismail Suwardiweke, ini adalah mayoritas mahasiswa UNESA, lebih khusus sosiologi. Sosiologi mungkin sekitar 60%, yang 20% mahasiswa non-sosiologi, yang kemudian yang 20% adalah umum. Jadi yang 60% adalah mahasiswa sosiologi. Untuk itu kepada Pak Ismail Suwardiweke, kepadanya dipersilahkan waktu 30-45 menit. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukrilillah wa la haula wa la quwata illa billahil aliyil azim. Terima kasih moderator, terima kasih Mas Agus, Mbak Yuris yang berkenan menginisiasi acara ini sehingga kita bisa melakukan tatap maya, pertemuan virtual baik dengan mahasiswa UNESA maupun publik umum, sehingga kita bisa berdiskusi paling tidak bahwa kawan-kawan mahasiswa sosiologi di Universitas Negeri Surabaya bisa bersama-sama kita mendiskusikan bahagian kecil Indonesia, dan hari ini alhamdulillah kita berkesempatan mendiskusikan Papua dan Medan. Sekali lagi terima kasih kepada Mas Agus, sebuah kehormatan bagi saya tidak saja menjadi reviewer jurnal di UNESA, tetapi juga bisa turut berdiskusi, dan kemudian pada kesempatan yang sama ini saya bisa turut belajar dari kawan-kawan UNESA. Ketika Mas Agus berkomunikasi dengan saya untuk mempersiapkan acara ini, tanpa banyak hal langsung saya iakan. Ya, hanya ada dua hal yang membuat saya mengiakan undangan ini. Pertama adalah kami di Kota Sorong di Papua Barat itu bagi yang Muslim itu sholat subuhnya lebih awal dibanding orang-orang di Surabaya. Berarti kita lebih awal berdoa dibanding orang-orang di Surabaya. Di saat orang-orang di Surabaya masih tertidur lelap, kami sudah bangun dan beraktivitas. Jadi kalau ada orang-orang di Indonesia Timur, ada orang-orang di Papua yang tertinggal, berarti itu hanya satu masalah, karena ketidakmauan saja untuk maju. Karena kita diberikan oleh Allah kesempatan untuk maju lebih awal, sholat subuh lebih awal, berdoa lebih awal. Yang kedua adalah, kalaupun dalam paparan saya nanti ini ada hal-hal yang kurang, ada hal-hal yang keliru, saya dengan senang hati akan menerima koreksi dari Bapak Ibu, saudara-saudari sekalian,
Ya, apalagi salah satu perguruan tinggi yang unggul di Indonesia dan juga di Asia Tenggara adalah Universitas Negeri Surabaya. Maka kalaupun dalam paparan-paparan saya nanti ini ada hal-hal yang kurang, tentu sangat terbuka, lebar untuk koreksi dari Bapak, Ibu, dan saudara-saudari sekalian. Izinkan saya share screen untuk dalam rangka paparan ini, sehingga kalau saya berbicara saja, jangan sampai ini terlalu monoton, tetapi dengan adanya alat bantu PowerPoint, mudah-mudahan ini bisa menjadi media sehingga kemudian mengurangi kalau ada hal-hal yang menjadi kekurangan dari media kita, sehingga bisa di plus minusnya ada PowerPoint. Jadi saya memilih judulnya adalah Wajah Pendidikan Indonesia, Pengalaman Papua Barat, karena kalau di Tanah Papua sendiri kami biasa menyebutnya Tanah Papua atau Pulau Papua, itu ada dua provinsi, Provinsi Papua dan Provinsi Papua Barat. Saya sendiri ada di Papua Barat, tepatnya di Kota Sorong. Ya. Saya kemudian ingin share kepada kita bahwa tak ada yang gagal dalam perjuangan, hanya usaha yang belum maksimal. 10 tahun yang lalu saya memutuskan untuk mulai mengajar di Stein Sorong saat itu, dan alhamdulillah 28 Februari yang lalu Bapak Presiden Republik Indonesia berkenan menerbitkan peraturan presiden untuk transformasi dari Stein ke Yayen. Ini tentu dalam rangka penguatan NKRI, penguatan Tanah Papua, dan juga sekaligus menyongsong berakhirnya otonomi khusus tahun ini, dan tentu keputusan ini akan berada di tangan Presiden, di tangan para penentu kebijakan yang lain. Tapi kita tidak akan mendiskusikan itu, kita akan mendiskusikan paling tidak pada kesempatan kali ini adalah terkait dengan wajah Papua ataupun pengalaman-pengalaman di Papua selama masa pandemi. Bapak, Ibu, saudara-saudara sekalian, ini email saya, Instagram juga, termasuk Facebook dan YouTube. Jika berkenan Bapak Ibu nanti melalui Instagram, melalui YouTube juga kita boleh berkomunikasi. Beberapa paparan terkait dengan Papua maupun Papua Barat ada di YouTube saya, sehingga nanti boleh dilihat secara detail di akun YouTube saya. Pokok bahasan kita hari ini paling tidak adalah sedikit tentang Papua Barat, lalu kemudian pandemi COVID-19, lalu kemudian pelajaran yang dapat kita ambil dari kondisi di sini, termasuk dalam kondisi pendidikan di Papua, yang tentu kita sangat memahami bahwa pandemi COVID-19 ini menjadikan kita terkendala dalam satu sisi, tetapi justru alhamdulillah wa syukurillah, tanpa meninggalkan tempat kita masing-masing, kita bisa berkomunikasi, dan justru selama pandemi ini sebagai sebuah kehormatan dari Mas Agus dan juga dari UNESA, saya turut dalam menjadi reviewer di jurnal yang diterbitkan oleh UNESA. Dan tentu kolaborasi kita semua, saya sampaikan selamat. Alhamdulillah kita bisa mencapai Sinta 2, dan tentu ini adalah satu agenda ke kita semua. Mudah-mudahan tidak lama lagi insya Allah kita bisa mengajukan ke Scopus, sehingga di UNESA sendiri dalam ilmu sosial nanti pada saatnya ada jurnal yang terindeks ke Scopus. Amin, amin. Ini satu buku baru yang kami terbitkan bersama kolega. Kami memberi judul adalah Manokwari Kota Injil, Nilai-nilai Pluralisme Agama Masyarakat Merapi. Kalau kita di Sumatera ada Serambi Mekah, lalu kemudian ada Serambi Medina yang tersebar di beberapa tempat, diantaranya Sulawesi Selatan, maka di Papua sendiri, di Kota Manokwari kita sebutnya Kota Injil, karena di situ di 5 Februari ini adalah tempat di mana kemudian pengabaran Injil oleh Otto dan Glaser dimulai. Walaupun secara tidak resmi ini ditetapkan oleh pemerintah Kota Manokwari, tetapi paling tidak bahwa saya menyebutnya ketika nanti kita lihat Papua Barat itu sendiri adalah indeks pembangunan manusia terendah kedua di Indonesia. Lalu kemudian masalah yang lain adalah belum tersebarnya konektivitas antar daerah,
antar kota dan kabupaten itu ada kota dan kabupaten, jikalau kita ingin mencapainya harus dilalui oleh pesawat seperti kota Manokwari dan kota Sorong itu melalui pesawat, melalui kapal laut. Lalu ada kepulauan-kepulauan termasuk Kepulauan Kabupaten Raja Ampat. Kita lihat bahwa ini menjadi salah satu destinasi 10 tahun terakhir, namun kemudian ada di tempat-tempat tertentu menjadi akses yang terbatas. Walaupun di tengah kekurangan seperti itu, saya katakan tadi bahwa karena bagi kita yang Muslim, kita lebih awal sholat subuh, maka tentu tidak ada kata menyerah. Kita harus meningkatkan atau memaksimalkan lagi usaha kita sehingga apa yang menjadi agenda-agenda perjuangan terutama melalui pendidikan tinggi itu dapat kita wujudkan. Walaupun tadi ada keterbatasan, ada anugerah terbesar yang kita bisa dapatkan di Papua sendiri. Provinsi Papua Barat menjadi provinsi dengan indeks toleransi keberagamaan tertinggi di Indonesia, dan itu kemudian kita bisa lihat bahwa ada harmoni di situ, lalu kemudian ada hidup berdampingan antara satu agama dengan agama yang lain, tidak saja dalam soal keberagaman tetapi juga keberagamaan. Maka saya akan mengundang adik-adik sekalian, jikalau ada yang berkenan menulis skripsi tentang Papua, maka saya dengan senang hati bisa turut berkolaborasi jika diizinkan oleh pimpinan fakultas, jika diizinkan oleh Mas Agus tentu menjadi pembimbing bersama dalam kaitan riset-riset sosiologi terkait dengan Papua. Universitas Indonesia sendiri sudah mendirikan pusat studi Papua, maka tentu Jawa Timur dalam hal ini menjadi hub Indonesia Timur, di mana kalau kita mau ke Makassar ataupun ke Indonesia Timur yang lain selalu saja pesawatnya harus transit di Surabaya. Maka peluang ini boleh digunakan oleh Universitas Negeri Surabaya, paling tidak kalau Indonesia Timur itu punya hub di Surabaya, maka kemudian Universitas Indonesia di ibu kota kita, di ibu kota negara Republik Indonesia ini, maka paling tidak Surabaya juga boleh menjadi jembatan bagi bersemainya penelitian-penelitian, kolaborasi-kolaborasi terkait dengan Papua. Dan kita bisa lihat bahwa jalinan kerjasama antara Jawa Timur dan Provinsi Papua Barat dan juga Papua itu kemudian menjadi salah satu kondisi yang sangat ideal. Ibu Wali Kota Surabaya, Ibu Risma, Ibu Gubernur Jawa Timur, Ibu Hovifah, itu juga memiliki tidak saja kaitan kerja dalam hal ini kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia, tetapi beliau punya hubungan emosional dengan Papua, dan bahkan Ibu Risma sendiri sudah berkali-kali melakukan kunjungan kerja ke kota Wamena, lalu ke kota Jayapura dan kota-kota lainnya. Begitu pula ketika kita mengalami sedikit gangguan di tahun yang lalu antara mahasiswa Papua di Jawa Timur, justru Ibu Hovifah dalam kapasitasnya sebagai Gubernur Jawa Timur itu menjadi orang yang pertama melakukan kunjungan ke Papua. Tentu kita harus apresiasi ini dan meneruskan apa yang sudah dimulai di antara Papua dan Jawa Timur. Lalu kemudian ketika kita lihat masa-masa awal pandemi di Kota Sorong sebagai pintu masuk, karena penerbangan dari Surabaya itu ke Sorong baik melalui penerbangan pesawat walaupun juga ada kendala terkait dengan pelabuhan, namun kapal dari Tanjung Perak di Surabaya itu juga berlabuh sampai ke Kota Sorong. Ada kendala-kendala fasilitas kesehatan, di mana kemudian rumah sakit rujukan menjadi salah satu pembenahan di awal, sehingga ini mudah-mudahan tidak terjadi. Namun jikalaupun ada kendala terkait dengan membeludaknya jumlah penderita COVID-19, itu kemudian rumah sakit rujukan yang ada di Kota Sorong itu sudah siap untuk melayani. Namun demikian di awal pandemi juga kita bisa menyaksikan kurangnya tenaga kesehatan, dan bahkan 1-2 dari tenaga kesehatan itu harus wafat karena kemudian memberikan pelayanan bagi proses
treatment ataupun proses penyembuhan bagi masyarakat yang terpapar corona maupun COVID-19 ini. Keterbatasan yang lain adalah di mana spesimen ketika selesai tes usap, tes swab maupun sekarang alhamdulillah tes rapid sudah bisa dilaksanakan di Kota Sorong, spesimennya ini harus kemudian diterbangkan ke Makassar. Lalu kemudian karena harus terbang ke Makassar dalam kurun waktu 2 jam, maka tentu ada proses yang harus dilalui, ada proses menunggu dan sebagainya, sehingga proses untuk tanggap cepat, tanggap darurat di awal-awal pandemi itu tentu ada kendala. Yang kedua adalah kemampuan tenaga kesehatan, di mana kemudian kita melihat bahwa kita ini semua tergagap-gagap menghadapi kondisi pandemi ini yang memang merupakan virus dengan kategori baru, sehingga ada kemampuan tenaga kesehatan yang juga terbatas. Begitu pula akses, hanya ada 2 pilihan, apakah kapal atau pesawat untuk melakukan keterhubungan antara Kota Sorong dengan kota-kota lain ke Sulawesi maupun ke Jawa. Namun seiring dengan di awal-awal masa pandemi itu, Kota Sorong memutuskan untuk lockdown, untuk menutup bandara dan menutup pelabuhan, sehingga ini tentu ada hal-hal yang menjadi plus minus maupun kekurangan. Namun kita tidak akan fokus di situ, kita melihat bahwa untuk sampai pada pembelajaran daring, pembelajaran dalam jaringan ataupun PJJ, ternyata kemudian ketika kita mau mencapai 4.0 dalam pendidikan, ada 2 hal yang menjadi kendala di Papua, di mana kemudian 2.0 yaitu electricity ataupun kemudian listrik itu menjadi kendala tersendiri. Tadi saya sudah kemukakan ada pulau-pulau di Papua Barat maupun di Raja Ampat, di Kaimana dan sebagainya. Ini tentu keterhubungan konektivitas melalui listrik, jaringan listrik ini tidak dapat melayani keseluruhan. Tentu akan memberikan dampak bagi pendidikan. Yang kedua adalah komunikasi yang pada akhirnya akan menyediakan fasilitas internet, ini juga menjadi masalah. Di beberapa lokasi itu tidak lagi hanya tidak bisa dengan 4G, tetapi bahkan kadang-kadang dengan akses yang sangat terbatas, bahkan ada daerah-daerah tertentu yang bahkan belum memiliki akses telekomunikasi. Jangankan internet, akses telekomunikasi saja bermasalah. Oleh karena itu, ketika kemudian kita mau sampai pada pembelajaran 4.0, maka disinilah yang menjadi tantangan sekaligus peluang kita untuk mewujudkan 4.0 yang dimana 2.0-nya masih bermasalah, lalu kemudian 3.0-nya masih bermasalah. Listrik belum tersedia secara merata, lalu kemudian begitu pula di daerah-daerah tertentu tidak saja secara merata, tetapi juga kemudian itu sering mati lampu. Secara bercanda, saya bercanda saja bahwa kalau di Jawa Timur itu PLN itu adalah perusahaan listrik negara. Tapi kemudian di tempat yang lain, ya bukan PLN sebagaimana BUMN kita, tetapi itu adalah perusahaan lilin negara, karena lebih banyak kita menggunakan lilin berbanding menggunakan listrik. Tetapi lagi-lagi itu tidak boleh menjadi alasan, tidak boleh menjadi excuse, karena tentu kita punya kesempatan untuk memaksimalkan usaha kita dalam berjuang. Lalu usaha-usaha lokal ataupun usaha-usaha secara wilayah, secara provinsi, bagaimana cara mengatasi ini adalah ada TV-TV lokal yang ada di Kota Sorong, sebut mereknya seperti CWM, yang kemudian menjalin kerjasama dengan Dinas Pendidikan, itu menyiarkan bahan-bahan belajar kepada siswa SMP dan juga murid-murid SD, karena kalau kota dan kabupaten kewenangannya mereka hanya sampai pada SD dan SMP. Sehingga kemudian begitu pula Provinsi Papua Barat juga kemudian melalui Dinas Pendidikan membuat siaran-siaran melalui televisi lokal. Kemudian yang kedua adalah karena tadi ada kendala pada soal jaringan internet, ada kendala pada soal jaringan listrik, maka kemudian Dinas Pendidikan berusaha memfasilitasi proses belajar dengan menggunakan modul. Sekali sepekan orang tua dan siswa secara
terjadwal mereka akan mengambil bahan-bahan belajar ke sekolah. Dengan demikian maka tidak boleh ada satupun warga negara di masa pandemi ini tertinggal atau left behind ya gara-gara kondisi tadi 2.0 dan 3.0 yang tidak bisa terpenuhi. Di tanah Papua sendiri, selain pemerintah yang memang menjadi kewenangan pemerintah untuk menyelenggarakan pendidikan, ada Trisula Pendidikan yang saya sebut Trisula Pendidikan ini adalah YAPIS, Yayasan Pendidikan Islam, lalu YPK, lalu YPPK. YPK dan YPPK ini adalah Yayasan Pendidikan Kristen, lalu kemudian YPPK Yayasan Pendidikan dan Persekolahan Katolik, di mana kemudian YPK dan YPPK bersama dengan YAPIS dan pemerintah dan unsur masyarakat yang lain inilah yang menyelenggarakan pendidikan. Satu studi kasus, satu contoh saja, di mana kemudian pengalaman YAPIS, Yayasan Pendidikan Islam yang mengelola SD, SMP, SMA, dan juga perguruan tinggi, itu menyelenggarakan pembelajaran online. Namun, bagi mahasiswa maupun siswa yang tidak bisa mengikuti pembelajaran online, di kelas-kelas di sekolah disiapkan juga small class, ada 5 orang setiap ruangan yang dengan jumlah maksimal 5 orang itu tetap bisa belajar secara onsite atau belajar luring. Ini juga memberikan kesempatan jika ada yang pulsanya bermasalah, ada internetnya yang bermasalah, ada listriknya yang bermasalah. Namun di sini ada kelas-kelas ekstensi di mana ada kunjungan dari guru untuk beberapa belajar 3-5 anak di tempat-tempat tertentu, lalu para pemuda yang tergabung dalam berbagai organisasi, apakah Karang Taruna, apakah BKP Remi, Badan Komunikasi Pemuda Remaja Masjid, apakah pemuda gereja, mereka kemudian menginisiasi kelas-kelas ekstensi, kelas-kelas tutorial, kelas-kelas mentoring, sehingga ini menjadi kesempatan bagi setiap siswa untuk belajar. Jadi tidak ada alasan, tidak ada listrik ataupun tidak ada signal internet sehingga kemudian ini menjadi kendala untuk belajar. YAPIS juga melaksanakan berbagai program di masa pandemi ini, diantaranya adalah melatih guru, termasuk menggunakan perangkat-perangkat media pembelajaran seperti Zoom, bagaimana memaksimalkan fitur-fitur Zoom, lalu kemudian murid juga dilakukan pendampingan murid ataupun siswa, sehingga kemudian mereka bisa belajar bersama-sama, mereka tetap bisa mendapatkan bahan-bahan belajar, kiriman dari sekolah berupa printed material tadi, lalu ada komunikasi antara guru dengan orang tua, bagaimana masing-masing memiliki peran yang sama, lalu kemudian harus berkolaborasi. Dan kolaborasi yang ditumbuhkan YAPIS ini tidak saja kolaborasi secara internal di setiap kota, di setiap unit pelaksana teknis YAPIS, tetapi juga adalah kolaborasi nasional. Dengan demikian, seperti yang kita lakukan pada hari ini, tentu ini adalah menjadi sisi di mana kita melakukan pemanfaatan media, pemanfaatan Zoom untuk bisa tetap terkoneksi antara satu dengan yang lainnya, walaupun memang kita menyadari bahwa ada hal-hal plus minus dari aplikasi ini, tetapi di antara pilihan kita yang terbatas, Zoom adalah merupakan salah satu pilihan yang memungkinkan untuk pembelajaran tetap terlaksana. Ada 2 masalah yang harus diatasi, adalah setidaknya adalah masalah guru tadi. Untuk masalah guru maka kemudian diatasi dengan salah satu caranya adalah bagaimana mereka dilatih, mereka kemudian dilakukan peningkatan kapasitas supaya kemudian bisa tetap turut dalam mengikuti pembelajaran yang sudah memasuki 2 semester ini. Kalau saya menyebutnya di semester yang lalu itu adalah mendadak daring karena kita sudah memasuki semester, lalu di masa kasus pertama 2 Maret 2020 diumumkan oleh Bapak Presiden, Bapak Joko Widodo, maka kemudian kita pindah menjadi pembelajaran online. Saya menyebutnya mendadak daring. Tetapi kemudian semester ini kita lebih siap, kita kemudian lebih menghadapinya dengan persiapan-persiapan, maka saya melihat tentu masalah baik masalah guru maupun masalah infrastruktur ini pelan-pelan kita bisa atasi. Walaupun tentu tidak bisa menyelesaikan masalah secara keseluruhan, tetapi paling tidak ada jawaban-jawaban yang kita bisa berikan.
Lalu pelajaran dari corona ataupun COVID-19 ini bahwa ada kesempatan bagi kita untuk melakukan inovasi. Ada perbaikan-perbaikan di mana dulu pembelajaran online ketika dilakukan penataran melalui offline itu tidak bisa terlaksana. Yang dulunya bahkan harus dengan prodi ataupun institusi yang bisa melaksanakan online, justru sekarang menjadi satu kewajiban, ya, sehingga ketika suatu waktu pandemi ini segera berlalu, maka kita harus melaksanakan blended learning. Jadi ada hal-hal yang kita bisa lakukan secara online, ada hal-hal yang kita bisa lakukan secara onsite. Berikutnya lagi, pelajaran yang kita bisa dapatkan adalah contextual teaching and learning. Kalau kemudian seperti kota Sidoarjo, kota Surabaya yang banyak industri-industri, maka mahasiswa kita, murid-murid kita maupun siswa-siswa itu bisa belajar langsung di pabrik-pabrik di industri. Namun kalau dia berada di Papua Barat, berada di kota Sorong, Manokwari dan sebagainya, dengan bentangan alam kepulauan itu justru menjadi kesempatan untuk melihat lagi keanekaragaman hayati, melakukan lagi pengalaman-pengalaman belajar yang tidak saja terbatas di ruang kelas, tapi boleh di-extended, boleh diperluas menjadi ruang-ruang yang tidak dibatasi oleh tembok-tembok sekolah. Yang terakhir adalah justru apa yang menjadi berita baik dari COVID-19 ini dari Papua, bahwa kita memulai untuk melanjutkan kolaborasi-kolaborasi yang sudah ada selama ini. Di mana kemudian tentu kita lihat bahwa boleh jadi ada mendung, ada hujan dan sebagainya, tetapi justru menjadi tugas kita untuk melakukan kolaborasi-kolaborasi dalam rangka menyelesaikan segera penyebaran COVID-19 ini. Yang kedua adalah empowerment, penguatan ataupun pemberdayaan, tidak hanya bagi guru, juga tenaga pendidikan, begitu pula bagi murid-murid maupun peserta didik. Dan yang terakhir adalah tentu ada partisipasi yang kita bisa lihat, dan bahkan oleh lembaga dunia, Indonesia itu dinobatkan sebagai salah satu negara dengan indeks filantropi tertinggi. Ini menunjukkan bahwa di masa pandemi ini justru ada satu dan kesatuan antara kita dengan yang lain untuk supaya bisa menyelesaikan, bisa segera lepas dari kondisi ini, dan justru yang wujud di situ adalah berita-berita baik dan justru adalah perilaku-perilaku baik, dan ini apa yang baik harus kita teruskan ke masa depan ketika pandemi ini berlalu. Lalu kemudian kita bisa lihat bahwa pandemi COVID-19 ini memberikan kepada kita pelajaran, paling tidak 4 hal, pelajaran terkait ikhtiar, bahwa kita harus berusaha. Tanpa usaha justru kita tidak bisa berharap apa-apa. Yang kedua adalah struggle, ataupun perjuangan, di mana bahwa jangankan pergi keluar rumah, berada di dalam rumah juga adalah merupakan sebuah perjuangan, ya, supaya kita aman, warga negara yang lain juga aman. Maka tentu kita harus di awal-awal itu harus menjaga jarak, cuci tangan, pakai masker, dan seterusnya. Lalu yang berikutnya, pelajaran yang ketiga adalah kita senantiasa harus survive, di mana kita menjaga ketahanan pangan, ya, menjaga ketahanan kesehatan kita, imunitas tubuh itu juga terjadi, dan yang paling penting adalah di situ harus ada usaha, ada efforts. Tanpa usaha itu semua, maka tentu kita tidak akan segera berlalu dari kondisi pandemi. Demikian Bapak Ibu, saudara-saudari sekalian, apa yang dapat saya kemukakan sedikit terkait dengan potret yang terjadi di Papua Barat. Dalam hal ini adalah lebih kepada kota Sorong, Manokwari, dan wilayah secara tidak semuanya, tetapi beberapa informasi terkait, dan terutama bagaimana bahwa di tengah-tengah wabah kita, di tengah-tengah kondisi COVID seperti ini, kita pun tetap punya harapan bagaimana ke depan kita ketika melalui kondisi pandemi ini ada hal-hal yang positif yang dapat kita kembangkan, kita pertahankan, kecuali tentu positif dari COVID ini yang harus kita tinggalkan. Tetapi hal-hal yang terkait dengan kolaborasi, komunikasi, dan juga aktivitas yang memang bisa dilaksanakan secara online dapat kita teruskan. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Demikian Mas Agus.
sekali lagi sebuah kehormatan Bapak Ibu saudara-saudari sekalian bisa berdiskusi bersama-sama dengan kita semua, paling tidak bahwa ini boleh menjadi kajian awal terutama yang berasal dari sosiologi. Mungkin di masa depan kita bisa melakukan penelitian kolaboratif terkait ada satu riset saya adalah bagaimana masyarakat Papua di masyarakat Jawa di Papua. Itu kemudian sebuah penelitian yang masih berlangsung, namun ini nanti akan kita petakan seperti apa kondisi masyarakat Jawa yang ada di Papua dalam kontribusinya dalam pengembangan sumber daya manusia dan pengembangan yang lain. Demikian dari saya, Mas Agus, saya kembalikan. Terima kasih Pak Ismail WG, aplaus untuk beliau. Luar biasa presentasinya. Beliau itu orang Maros yang sekarang di Papua, tetapi belajarnya S1 di Sulawesi, di Alauddin, kemudian S2 di Malang, dan S3-nya di UKM, Malaysia. Jadi luar biasa. Beliau antara kecil, remaja, sama masa tua, itu berbeda tempat. Begitu. Tapi sekali lagi aplaus untuk beliau. Itu Pak Ismail Suwardi WG yang menjadi reviewer kami salah satunya. Selamat datang Bang Eron, selamat datang Pak Hadi Esmanto, ini luar biasa para senior yang seperti ini. Sebelum kepada Pak Eron, perlu kami sampaikan Bapak, Ibu, saudara-saudara mahasiswa, besok kita juga akan melakukan webinar series yang tidak kalah temanya, yaitu temanya tentang perpolitikan. Kalau besok itu tentang perpolitikan. Kita menghadirkan Bawaslu RI, kemudian kita menghadirkan salah satu doktor atau PhD di UMJ, tetapi dia S3-nya di Perancis. S3-nya di Perancis, salah satunya adalah dari UNPAD. Jadi kita besok jam 9 sampai jam 12 webinar series tentang politik kekinian menghadapi Pilkada 2020. Sekarang kita bergeser kepada narasumber yang kedua. Sudah hadir Bang Eron Ridno Damanik. Nah, Bang Eron ini adalah orang hebat juga. Beliau salah satu karya-karyanya banyak tentang Medan juga. Dan beliau juga sebetulnya kalau berbicara keilmuan, dekat ke antropologi, meskipun dia juga sosiologinya juga bagus. Terakhir S3 beliau di Universitas Airlangga, waktu itu hampir seangkatan dengan saya. Dan beliau juga menjadi reviewer di JSN. Saya tidak usah panjang lebar untuk Bang Eron, silahkan mempresentasikan Bang Eron terkait dengan bagaimana tentang Medan. Perjalanan pendidikan di Medan selama COVID-19 ini. Tentunya harapan kami nanti kepada mahasiswa bisa menjadi bagian penelitian untuk skripsi atau penelitian umum. Tadi Pak Ismail sudah mengajak untuk kolaborasi sebuah tawaran yang begitu menarik, apalagi di beberapa mahasiswa kami Pak Ismail itu tugasnya kalau sudah semester 4 ke atas harus submit tugasnya harus disubmit ke jurnal. Entah nanti diterima atau tidak, pokoknya disubmit ke jurnal. Dan alhamdulillah kemarin pada mata kuliah sosiologi politik dan sosiologi agama ada sekitar 7 artikel yang sudah dipublis di jurnal. Ya, memang masih Sinta 4 dan Sinta 5. Tapi itu untuk mahasiswa sudah luar biasa. Semoga hari ini juga termotivasi untuk menulis tentang pendidikan. Kepada Bang Eron, kepadanya dipersilahkan. Baik, terima kasih Pak Bang Agus. Ini juga kepala puslit yang luar biasa, gitu ya. Terus juga komunikasi. Pak Agus, apakah suara saya kedengaran? Bagus. Oh iya, oke, baik, baik Pak Agus dan Bapak Ibu serta hadirin yang ada di virtual meet ini, saya akan mempresentasikan amatan saya terhadap fenomena pendidikan,
khususnya pembelajaran di Medan dan Sumatera Utara. Ya, baik Bapak dan Ibu sekalian, ini sebenarnya ya yang ingin saya presentasikan ini belumlah hasil daripada sebuah riset, gitu ya, belum merupakan hasil sebuah riset, tetapi selama hampir 8, apakah tampilannya sudah muncul Pak? Bagus. Ya, selama hampir 8 sampai 9 bulan. Bisa di slideshow Bang Aaron supaya besar tulisannya. Ya, pandemi ini, gitu, ini justru yang muncul di masyarakat itu adalah keluhan, gitu ya. Situasi pendidikan ataupun pembelajaran di era pandemi COVID-19 di tahun 2020 di Medan, ya, ini secara umum seperti yang saya catatkan ini adalah memaksa ya seluruh pelayanan pendidikan itu dilaksanakan secara daring. Ya, ini persoalan di negara kita, ya, ini persoalan di negara kita, khususnya di negara-negara katakanlah ini negara yang berkembang, gitu. Kalau misalkan tempat negara di mana teknologi ini ditemukan, ya, seperti di Amerika Serikat misalnya, ataupun di mana di Eropa misalnya, homeschooling itu tidak bermasalah bagi mereka semenjak tahun 1980-an. Toh juga pendidikan itu, pembelajaran itu sudah dilakukan dari rumah, ya, belajar di rumah, sekolah di rumah, itu semenjak tahun 1982 kalau di Amerika Serikat. Dan bagi mereka ini tidak ada masalah besar. Mereka sudah siap dengan teknologi ini. Tapi bagaimana dengan kita di Indonesia? Yang disebut dengan kuliah daring, itu sekolah daring, itu enggak sekolah. Yang disebut dengan media Zoom, Meet, Google Classroom misalnya, itu enggak belajar, itu nonton. Nah, ini persoalannya. Setidaknya saya banyak mendapatkan keluhan, asumsi, pendapat yang seperti ini dari tetangga-tetangga yang ada di sekitar rumah saya, dan juga saya sering jalan-jalan entah kemana, menanyakan seperti apa proses pendidikan di sekolah, di tingkat-tingkat satuan pendidikan seperti itu. Nah, yang kedua misalnya pengetahuan terbatas terhadap teknologi dari tingkat playgroup dan TK, SD sampai SMP. Nah, banyak di antara keluarga-keluarga yang umumnya memiliki anak-anak khususnya dari tingkat playgroup, TK sampai SD sampai SMP, bahkan sampai SMA, pembelajaran daring ini menimbulkan banyak masalah. Ya, ini banyak masalah. Paling tidak bisa kita amati seperti keluhan-keluhan orang tua di medsos, ya, dalam video-video TikTok-nya mereka, video-video singkatnya mereka, ungkapan hati mereka, gitu. Itu bisa kita menyimpulkan betapa pembelajaran daring ini sebenarnya sangat menyiksa perasaan dan menyiksa otak. Ini dianggap sebagai tidak pembelajaran. Ini dianggap sebagai bukan pembelajaran. Nah, belum lagi persoalan yang ketiga, itu kekuatan sinyal yang tidak merata. Nah, di beberapa SD, SMP yang saya datangi di sekitar Kota Medan, di Deli Serdang ataupun di Binjai misalnya, ternyata sinyal di tempat mereka itu enggak ada. Akhirnya seluruh tugas, seluruh proses pembelajaran itu dilaksanakan melalui pemberian tugas dari WhatsApp. Ya, kita bisa membayangkan Bapak dan Ibu yang ada di virtual room seperti apa kalau misalkan melulu 1 tahun ini selama 8 bulan yang diberikan kepada anak-anak itu hanya tugas, pembobotan, pengayaan materi, ya, pendalaman materi itu sama sekali tidak ada. Tugas-tugas itu disetor sekali per minggu ke sekolah. Siswa itu harus datang, atau di bagian sekolah yang saya lihat sendiri itu orang tua yang mengantar tugas ke sekolah. Nah, berikut misalnya kesiapan orang tua menjadi guru. Pilihan terutama Bapak dan Ibu sekalian, ketika kita memilih daring sebagai solusi, memang ini tidak bisa kita abaikan. Maka peran daripada orang tua itu harus menggantikan guru, posisi guru di rumah.
Ya, maka sering sekali yang saya lihat. Saya kadang-kadang pulang kemana-mana memeriksa jalan-jalan kemana-mana, saya lihat bagaimana orang tua itu mendampingi anak itu daring di rumah. Ini masalah ternyata, ini menjadi masalah besar bagi orang tua. Ya, konon lagi orang tua yang harus mengerjakan tugas rumah, ditambah lagi dengan situasi ketika kedua orang tua yang di rumah itu bekerja. Ini menjadi masalah besar bagi anak-anak di rumah. Yang berikut, ekonomi untuk mencukupi paket. Ternyata juga ini jadi masalah besar. Nah, kalaupun hari ini misalnya Kemendikbud itu menggelontorkan paket kepada anak-anak, ya, kepada mahasiswa dan juga dosen. Ini sangat membantu sekali bagaimana proses pembelajaran itu bisa berlangsung. Tapi persoalannya juga tadi, di beberapa daerah-daerah seperti di tepi pantai, di Serdang Bedagai dan juga di Deli Serdang, bahkan juga di Langkat atau juga di Labuan Batu di Sumatera Utara. Tonggak-tonggak Telkomsel itu tak ada. Jadi sinyal sama sekali tidak bisa dicapai. Nah, ini juga menjadi masalah ternyata. Jadi bantuan paket dari Kemendikbud itu patut kita syukuri. Tetapi juga sarana prasarana untuk mengalirkan sinyal itu sangat kurang. Nah, berikut sarana dan prasarana, buku, laboratorium, administrasi, progres dan capaian pembelajaran. Ini saya simpulkan seperti ini. Kenapa? Selama proses pembelajaran daring, misalnya, itu nyaris tidak ada buku. Orang tua, guru itu hanya memberikan tugas, hanya menyampaikan judulnya saja, kita belajar tentang sains pada hari ini, gitu. Lantas diberikan tugas. Administrasi orang tua datang ke sekolah atau anak yang datang ke sekolah. Terus masalah terbesar kemudian adalah progres dan capaian pembelajaran. Seperti apa kita mengukur kompetensi yang sudah dicapai oleh pelajar. Memang betul, boleh-boleh saja kita mengukur melalui tes. Apakah itu melalui aplikasi, Google Form, atau apalah namanya. Tapi pencapaian ini seperti apa? Bisa nggak kita menyimpulkan bahwa dalam proses pembelajaran daring selama 6 bulan, kita menyimpulkan bahwa pelajar itu kompeten? Ini juga ternyata menjadi masalah. Nah, menguji kecakapan pelajar terhadap kompetensi, itu yang saya sebutkan tadi. Ketidaksiapan terhadap teknologi. Nah, terhadap paket bantuan dari Kemendikbud, di antara remaja-remaja yang sering bermain-main dengan saya di samping rumah saya itu, mereka bilang, sayang sekali ya kok nggak bisa digunakan YouTube. Nggak bisa pakai itu digunakan untuk itu. Karena yang populer di antara mereka, saya juga tanya kepada mereka, di Android-nya mereka itu apa yang tersedia? Ternyata Google Classroom pun yang hal yang mudah, mereka tidak punya. Bahkan sebahagian misalnya itu aplikasi Zoom, Meet, gitu. Itu mereka nggak punya. Karena seluruh proses pembelajaran itu ditransfer melalui pemberian tugas, melalui grup percakapan. Ini ternyata masalah Bapak dan Ibu sekalian. Nah, endingnya, realitas yang saya amati, gitu ya, yang saya amati itu banyak yang tidak sekolah. Jadi anak-anak itu nggak ada sekolah. Ini mohon maaf, kecuali bagi sekolah-sekolah yang favorit, bonafit, dari segi infrastruktur sudah selesai, sudah siap, dan motivasi belajar, motivasi berprestasi, itu sudah ada pada diri anak-anak. Dan itu hanya sebahagian kecil. Ya, banyak yang tidak sekolah. Di lingkungan saya yang amati, dan hampir setiap minggu saya turun dari Medan entah kemana-mana. Banyak yang tidak sekolah. Di rumah orang tua mengerjakan PR. Ini mohon maaf Pak Agus, gitu ya kan. Saya sering sekali dipanggil tetangga, ya, untuk mengerjakan tugas anak SD karena anak-anaknya itu SD kelas 1, kelas 3, satu lagi anak SMP baru masuk. Saya sering dipanggil, mereka disuruh untuk membuat PR bagaimana menghidupkan bola lampu dari kentang, gitu. Jadi saya dipanggil. Jadi orang tuanya yang mengerjakan tugas. Kadang-kadang ayah dan ibu itu berantem ketika lampu ini sudah dirangkai tapi nggak hidup. Ada masalah apa? Jadi berantem berumah tangga. Masalah juga bagi orang tua yang keduanya bekerja. Nggak ada yang membimbing anak-anak di rumah. Tidak ada yang menjagain anak-anak di rumah. Karena ada sebuah perilaku yang buruk di kita.
menganggap sekolah itu sebagai tempat penitipan anak. Ini juga masalah. Yang berikut ini pemerosotan kualitas pembelajaran bagi sebagian besar masyarakat. Ini yang saya amati Bapak dan Ibu. Ya, ini pemerosotan. Jangankan itu, saya juga berada sebagai seorang guru di universitas. Saya juga bisa merasakan dan membayangkan seperti apa jauh sekali merosotnya kualitas pembelajaran kita itu di kalangan mahasiswa. Yang notabene mahasiswa itu sebenarnya 75% ilmunya harus serap sendiri dan cari sendiri. Bagaimana mungkin kita melakukan ini di kalangan pelajar? Guru hanya memberikan tugas-tugas tanpa uraian materi. Melulu tiap hari tugas diberikan pada hari Senin, disetor pada hari Sabtu. Entah orang tuanya yang hadir ke sekolah ataupun siswanya. Nah, berikut misalnya ini khusus kepada mahasiswa-mahasiswa baru, pelajar-pelajar baru yang duduk di kelas 1. Hilangnya iklim sekolah, atmosfer akademik selama setahun ini. Jadi mereka tidak merasakan seperti apa itu sekolah yang sebenar-benarnya. Gitu. Seperti apa bangunan sekolah mereka tidak ketahui. Ini sama dengan mahasiswa baru kami di kampus ini misalnya. Begitu mereka diterima, terdaftar sebagai mahasiswa di Fakultas Ilmu Sosial Universitas Negeri Medan, mereka tidak pernah melihat bangunannya seperti apa, Aaron Damanik itu orangnya seram, killer atau seperti apa, mereka tidak pernah nyaris tahu. Nah, inilah yang menjadi endingnya yang saya amati Bapak dan Ibu. Lantas, what next? Apa yang harus kita lakukan Bapak dan Ibu sekalian? Bagi saya, ya secara pribadi, bagi saya, pandemi COVID-19 ini menimbulkan dampak yang paling berbahaya sebenarnya bagi pendidikan kita. Jadi kita harus hati-hati. Mahasiswa, guru, dosen yang bertugas mengawal pendidikan ini, di pundak kita itu ada beban yang sangat tinggi. Bagaimana pendidikan ini tetap kita terkawal sesuai dengan kualitasnya. Ini menjadi tantangan. Yang kedua, memerlukan upaya paling hebat, terutama untuk mereduksi pendidikan kemerosotan dari dalam setahun ini. Apa yang saya lihat di Medan dan Sumatera Utara, Bapak dan Ibu sekalian. Nah, sejak 2 bulan yang lewat, sudah ada sekolah, khususnya swasta, perguruan swasta, itu yang melakukan pembelajaran tatap muka dengan prokes yang sangat ketat. Anak-anak itu masuk ke sekolah, tidak hanya ditermogan, tapi juga harus menggunakan masker dan juga face shield. Bagi mereka yang tidak mengenakan ini tidak diizinkan masuk ke sekolah. Nah, tapi sebagian juga sekolah, terutama sekolah-sekolah negeri, ya sekolah-sekolah pemerintah, ini daring 100%. Ini daring 100%. Nah, sebahagian di sekolah-sekolah swasta juga yang saya lihat, ya, ini sebahagian luring, malu-malu. Jadi mereka datang ke sekolah menggunakan itu tidak seragam, tapi pakaian rumah. Ada yang pakai piyama, ada yang pakai ini, datang ke sekolah nenteng tas, ransel dan segala macam. Inilah situasi yang saya lihat dan saya amati di Medan, Bapak dan Ibu sekalian. Nah, lagi-lagi seperti yang dijelaskan oleh Pak Ismail tadi dari Papua. Penjelasannya saya kira sudah bagus dan saya tidak akan mengulangi itu lagi. Itulah realitas yang kita alami pada hari ini. Maka sampai saat ini yang saya lihat di Sumatera Utara khususnya, ya baik LSM misalnya institusi sosial masyarakat, terus juga elemen-elemen masyarakat, orang-orang yang katanya menaruh perhatian kepada pendidikan, itu juga belum menawarkan solusi bagaimana untuk tetap menjaga, mengawal kualitas pembelajaran kita di era pandemi ini. Itu saja dari saya, Pak Agus. Terima kasih. Terima kasih, Bang Iron. Aplaus untuk Bang Iron. Orang Medan, Horas. Horas. Ya, luar biasa, Bang Iron Ridno Damanik yang telah menyampaikan presentasinya, bagaimana yang terjadi di Medan. Sungguh menarik presentasinya tadi. Kalau kita mau riset tentang apa yang dipresentasikan pun banyak judul sebetulnya bagi mahasiswa. Iya, betul. Banyak judul. Bisa fokus ke Medan, bisa fokus ke Papua, bisa perbandingan antara keduanya, bahkan untuk Indonesia semuanya.
Maka dari itu, sebentar lagi kita akan tanya jawab terkait dengan memperdalam materi yang disampaikan oleh beliau-beliau. Karena ada sebagian besar mahasiswa yang menulis tentang dunia pendidikan, dan ada yang mengambil mata kuliah kajian kebijakan pendidikan, bahkan ada yang menulis skripsinya tentang pendidikan. Jadi menarik untuk memperdalam ini semuanya. Tentunya bagi yang tidak, pasti menjadi sebuah informasi yang bagus bagaimana memahami perjalanan pendidikan di masa COVID, minimal dari Papua dan Medan. Para peserta yang kami sayangi, karena yang paling banyak adalah para mahasiswa dan para Pak Hadismanto dan semuanya. Silahkan kalau mau menanyakan, boleh secara langsung, boleh secara chat, tetapi yang lebih mayoritas tentunya chat atau menulis di chat ini supaya bisa terbaca semuanya. Dan untuk peserta, untuk mendapatkan sertifikat, silahkan mengisi daftar hadir atau absensi yang telah dikirim atau dilempar di ruangan chat, sehingga insya Allah nanti setiap peserta yang menulis akan mendapatkan sertifikat. Tetapi kalau tidak, maka tidak. Tentunya link itu digunakan untuk peserta yang ada di ruangan ini saja. Sekarang silakan kepada peserta untuk bertanya atau bahkan kemudian punya gagasan yang lain atau bagaimana, silakan untuk menyampaikannya. Atau Pak Hadismanto mau menyampaikan bagaimana di Sidoarjo? Ini Pak Hadismanto ini orang Sidoarjo yang luar biasa juga. Ini ada pertanyaan. Hanya peserta yang ini Tri Nawangsari mau bertanya, silakan. Pak Hadismanto mau berkomentar dulu? Silakan. Iya, Pak Agus. Terima kasih atas waktunya. Saya perkenalkan, sebelum beliau memperkenalkan, beliau pernah menjadi dekan di Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Unmuh Sidoarjo, UMSIDA. Kepada Pak Hadismanto dipersilakan. Oke, terima kasih kolega saya Pak Dr. Agus. Salam kenal juga kepada narasumber Dr. Eron dan juga Dr. Ismail. Sebenarnya meskipun Sidoarjo itu dekat dengan kota metropolis Surabaya, problem pembelajaran di masa pandemik hampir tidak ada bedanya dengan daerah lain. Kalau soal jaringan, insya Allah tidak ada kendala, tetapi yang sering muncul adalah problem yakni meningkatnya tingkat stres anak-anak itu. Karena tugas-tugas yang begitu menumpuk dari para guru, dan seakan-akan guru-guru ini memindahkan sekolah di rumah. Itu. Jadi guru-guru ini memindahkan sekolah di rumah, dan anak-anak akhirnya seperti katakan Pak Eron itu, akhirnya dia mengambil jalan zona nyaman, ya tidak melakukan daring, lebih banyak kemudian dia menggunakan game waktunya. Jadi yang pusing akhirnya orang tua. Bahkan hampir semua orang tua, kalau saya lihat tetangga-tetangga saya juga saling bertanya, saling tukar tugas, yang mengerjakan lebih banyak orang tuanya daripada anaknya. Saya kira ini catatan kecil saya, Pak Agus. Jadi melengkapi yang disampaikan oleh Pak Ismail dan Pak Eron, intinya saya ingin mengatakan bahwa daring ini ternyata sekolah itu pindah ke rumah, namun tidak mendapatkan pengayaan ilmu, tapi yang justru muncul adalah problem yakni tingkat stres orang tua dan anak, yang itu saya khawatir akan justru melemahkan daya imunnya. Terima kasih Pak Agus. Terima kasih Pak Hadismanto, sebuah informasi atau pengalaman yang terjadi di Sidoarjo tentunya, dan bisa dibandingkan dengan di tempat lain. Tentunya para mahasiswa juga bisa membandingkan di tempat masing-masing. Ini ada Tri Nawangsari mau bertanya, silakan Tri Nawangsari. CC, silakan. Ya, selamat siang Pak. Selamat siang. Boleh kameranya dinyalakan supaya semua ya. Suara saja Pak, soalnya kondisinya tidak memungkinkan. Oke, baik. Oke, nah silakan.
Jadi menurut saya ini pendidikan masih kalau untuk Indonesia masih mendiskriminasi ya bagi saya ya. Soalnya gini contohnya, ketika yang tadi yang sudah banyak dijelaskan, rata-rata kita terlalu memperhatikan pendidikan bagi mereka yang mungkin bisa mengakses tentang pendidikan itu. Tapi bagaimana jika kita berpikir tentang pendidikan bagi anak yang disabilitas? Tentang mereka yang memiliki kecacatan secara emosional, bagaimana kita memikirkan pendidikan mereka di era pandemi seperti ini. Jadi seperti itu. Kalau kita berpikir tentang pendidikan inklusi yang katanya itu yang mensetarakan, tapi tetap aja ketika mereka, saya kan pernah magang ya di salah satu sekolah, ketika mereka berada di ruang lingkup tersebut, ya mereka tetap dispesialkan atau bisa dibilang berbeda. Jadi bagaimana tentang pendidikan inklusi ataupun pendidikan yang sekarang untuk anak disabilitas. Jadi seperti itu. Terima kasih. Oke, terima kasih Cece. Ya. Selanjutnya Rizka Junior mau bertanya, silakan. Rizka Junior. Rizky Yunisar, Pak. Oh, Rizky Junisar. Oke, silakan Rizky. Iya. Kameranya boleh dinyalakan kalau berkenan? Udah, Pak. Oke. Ya, saya mau share keadaan Indonesia sekarang ya. Kalau lebih ke keluarga saya dulu lah. Di keponakan saya, dia itu dapat pembelajaran via Zoom. Di mana itu, Rizky? Di Surabaya, di sekolah keponakan saya. Dia mendapatkan pembelajaran via Zoom. Kalau adik saya, Pak, SMA, sama-sama SMA di Kediri itu dikasih pembelajaran lewat chat. Jadi di grup chat dikasih tugas kayak gitu. Kalau anak SD biasanya lebih ke pemberian tugas tiap minggu, atau ada guru yang atau sekolah yang membuat kelompok belajar kayak gitu. Kelompok belajar, jadi guru datang ke kelompok belajar itu buat ngasih tugas dan lain sebagainya. Ya, sebenarnya banyak Pak metode-metode yang digunakan oleh para guru agar mereka dapat menyampaikan materi-materi pembelajaran kayak gitu. Tapi permasalahannya materi mana yang sesuai gitu loh, yang sekiranya bisa mengena ke siswa. Kalau dilihat dari beberapa metode yang dilakukan oleh guru untuk menyampaikan materi secara online ini, kita kan berada di keadaan yang terpaksa, Pak, terpaksa untuk melakukan pembelajaran via online gitu. Lalu kalau udah terpaksa ini, cara apa yang harusnya kita lakukan gitu? Oke, cukup itu Rizky? Ada tambahan? Itu dulu. Oke, terima kasih Rizky. Jadi pengalaman yang terjadi di Surabaya dan di Kediri, adik dan keponakan, nanti juga bisa dihubungkan dengan apa yang terjadi di Medan sama Papua. Langsung saja kepada Pak Ismail Suardibeke untuk menanggapinya. Terima kasih Mas Agus, terima kasih Bapak Ibu dan saudara sekalian, terutama terkait dengan tambahan dari Bapak Dr. Hadismanto tadi, tidak saja dalam tingkat pendidikan tinggi di Papua Barat, alhamdulillah dengan bentangan wilayah tadi yang kepulauan juga ada kiprah. Kalau di Jawa Timur itu ada Universitas Muhammadiyah Sidoarjo, ada Universitas Muhammadiyah Malang, ada Universitas Muhammadiyah Jember, Universitas Muhammadiyah Surabaya, dan seterusnya. Kami di Papua Barat juga ada Universitas Muhammadiyah Sorong, ada Universitas Muhammadiyah Universitas Pendidikan Muhammadiyah Sorong, lalu kemudian STKIP Muhammadiyah Manokwari, dan sementara dalam progres perizinan Institut Teknologi dan Bisnis Bintuni. Institut Teknologi dan Bisnis Muhammadiyah Bintuni. Jadi satu provinsi ada 4 perguruan tinggi Muhammadiyah. Namun tentu kondisi yang kurang lebih sama yang terjadi di seluruh Indonesia dari Sabang sampai Merauke. Namun kemudian yang menjadi
catatan dari Pak Hadi Ismanto tadi bahwa boleh jadi karena peran pendidikan selama ini diserahkan kepada guru semata-mata dan tidak ada keterlibatan orang tua, sehingga kemudian orang tua jadi shock ya. Orang tua jadi kaget ketika harus mendampingi anak-anaknya belajar. Ini yang juga menjadi satu kondisi di kita. Jadi setelah pandemi ini berakhir, kita kemudian harus membangun komunikasi antara guru, orang tua, dan bahkan tanggung jawab pendidikan sesungguhnya tempat utama dan pertama anak-anak kita justru adalah di rumah kita masing-masing. Sesibuk apapun orang tua, maka seharusnya ada ruang-ruang interaksi di antara anak dan orang tua sehingga memungkinkan bahwa bukan lagi tanggung jawab pendidikan itu berada di sekolah, tanggung jawab pendidikan hanya ada di pemerintah, tetapi sekali lagi bahwa kitalah yang bertugas memberikan layanan pendidikan bagi anak-anak kita, di mana terutama bagi orang tua yang diberikan amanah oleh Allah untuk menjadi orang tua. Karena tidak semua orang tua itu bisa menjadi bapak dan ibu karena sesuatu dan lain hal, maka tentu tidak semua di kita punya anak. Tetapi bagi kita yang punya anak, maka tentu harus disyukuri dengan mulai menyadari datangnya pandemi ini, corona ini, justru menjadi kesempatan kepada kita bahwa dekapan yang paling hangat bagi seorang anak adalah dekapan orang tuanya. Bukan dekapan di sekolah, dekapan di pemerintah, dan sebagainya. Selanjutnya, terima kasih Mbak Tri Nawangsari. Tentu saya tidak dalam kapasitas menjawab secara keseluruhan ini. Namun kemudian apa yang dapat dilakukan adalah saya juga mendapat pertanyaan dalam kapasitas sebagai Ketua Umum Forum Dosen Indonesia, DPD Wilayah Papua Barat. Akhirnya kami memberikan kesempatan kepada guru-guru untuk berdiskusi bagaimana mengatasi anak-anak berkebutuhan khusus, anak-anak penyandang disabilitas, dan alhamdulillah yang tadinya kita blank sama sekali, tidak ada gambaran sama sekali seperti apa harus mengatasi masalah ini, itu kemudian bisa terlaksana. Tetapi tentu ketika kita saling menyapa, kita saling belajar bersama-sama, ada triple helix, ada masyarakat, ada pemerintah, ada perguruan tinggi, ini tentu masalah akan lebih mudah terselesaikan. Termasuk tentu ada sekalian para mahasiswa, mohon waktunya disisihkan sesuai dengan kesempatan kita masing-masing, melakukan pengabdian masyarakat secara mandiri, mungkin mengajar adik-adik kita di SD, mengajar adik-adik kita di SMP atau di SMA, dan justru disinilah supaya kita bisa segera keluar dari kondisi pandemi ini tentu perlu kebersamaan. Kita bisa belajar dari Jepang. Koran Kompas hari ini memberitakan bahwa ternyata Jepang itu tidak mengalami resesi. Berbanding dengan kita, ekonomi kita kemudian turun, bisa minus, dan begitu pula beberapa negara yang lain termasuk Singapura. Namun Jepang justru kemudian dengan konsumsi internalnya justru kemudian tidak terjadi resesi, di mana awalnya para pakar hanya memperkirakan pertumbuhan ekonomi Jepang hanya 4,4, tetapi kemudian justru pada kenyataannya bisa tumbuh sampai 5%. Tentu dalam banyak hal, apa yang terjadi di Jepang tidak bisa kita pindahkan sama sekali secara utuh ataupun secara bulat-bulat ke Indonesia, tetapi dalam hal beberapa kondisi yang praktis kita bisa belajar dari Jepang bagaimana melewati masa pandemi ini sekaligus ancaman resesi. Yang terakhir dari Mas Rizky Yunizar, maka materi yang paling bisa mengena, yang memungkinkan untuk kita ajarkan dalam dunia pendidikan adalah sesuai dengan konteks masing-masing. Kalau anak-anak Papua yang berasal dari pegunungan, maka tentu belajar mengenali lingkungannya, belajar mengenali alamnya, itulah yang paling mengena. Metodenya, mari kita cari, mari kita diskusikan mana yang memungkinkan. Tetapi pembelajaran online ataupun pembelajaran daring sesungguhnya hanyalah salah satu saja dari sekian ragam bentuk pembelajaran di masa pandemi. Di mana di masa pandemi kita bisa belajar contextual teaching and learning, kita tidak saja problem-based learning, tugas-tugas, tetapi boleh jadi adalah project-based learning. Justru 8 bulan terakhir ini saya menikmati kondisi ini dengan cara adalah
ketika tetap berada di rumah bersama dengan anak-anak, saya justru kemudian memberi kesempatan mereka untuk belajar berenang, kemudian mereka justru kemudian belajar mencuci piring dan sebagainya, di mana kondisi-kondisi ini tidak bisa dilakukan di masa sebelum pandemi ataupun corona. Lalu apa yang dapat kita lakukan adalah tentu di masing-masing daerah akan berbeda kondisinya, tetapi boleh jadi radiasi laptop, radiasi gadget itu akan merusak bagi kita sehingga harus dikurangi intensitasnya sedikit demi sedikit. Sehingga paling tidak bahwa sepanjang terjadi pembelajaran personal, sepanjang terjadi pembelajaran mandiri dengan tentu perlu panduan sedikit demi sedikit, maka ini bisa dilalui. Walaupun tadi sebagaimana disampaikan oleh Pak Eron bahwa ada kondisi-kondisi yang menyedihkan, tetapi kita tidak punya banyak pilihan yang lain terkait dengan ini. Oleh karenanya, apa yang kita bisa lakukan adalah mencari jalan keluar dengan kondisi lingkungan kita masing-masing, dan yang paling penting juga adalah di mana pandemi ini tentu mengajarkan banyak hal kepada kita, termasuk bahwa kesatuan, komunikasi, dan juga tentu ada skala-skala prioritas, dan di mana juga tidak sinkronnya komunikasi politik antar satu elemen negara dengan yang lain. Tentu ini menjadi pelajaran bagi kita. Kalau ini kita biarkan, tentu akan menjadi ancaman dan akan terjadi pengeroposan sendi-sendi berbangsa dan bernegara. Dan ketika pendidikan kita setahun terakhir ini terjadi, justru ini adalah salah satu kesempatan kita bagaimana terjadinya blended learning pada masa yang akan datang, dan kita sudah tahu di mana daerah-daerah yang blank spot, di mana daerah-daerah yang sudah terlayani secara listrik dan juga begitu pula koneksi internet. Dan dari keseluruhan ini saya ingin kemukakan bahwa pandemi ini justru kita lihat orang Indonesia itu kan selalu mengambil hikmahnya. Jadi kita ambil hikmah dari situ. Apa yang kita bisa lakukan adalah tema-tema riset yang beragam, tema-tema penelitian yang dapat kita lakukan, dan yang memungkinkan juga adalah tentu kita mulai dengan penelitian-penelitian tindakan kelas, terutama yang berasal dari jurusan-jurusan pendidikan, di mana kemudian kita akan kenali metode-metode apa saja yang memungkinkan untuk kita terapkan dalam proses pembelajaran di masa-masa pandemi. Dan ketika suatu saat, ya saya dan kita semua tentu tidak berharap akan ada lagi bencana, tetapi ketika kemudian kita mendapatkan bencana, force major, dan kondisi bencana lainnya, maka kita sudah siap secara mental, lalu sudah siap secara infrastruktur. Demikian dari saya, Mas Agus, saya kembalikan. Terima kasih Pak Ismail WG yang telah merespon banyak pertanyaan. Lanjut kepada Bang Eron untuk menjawab. Ya, tadi baik, terima kasih. Juga bisa ditambah terkait dengan yang di chat. Baik, terima kasih Bang Agus. Oke. Ini ada banyak sekali, kalau saya baca di chat room ini, saya baca banyak sekali pertanyaan, ya ada banyak pertanyaan. Saya tidak sempat untuk membalas chat ini satu-satu, karena takut kehilangan apa yang disampaikan. Harus lebih fokus mendengarkan apa yang disampaikan oleh narasumber dari Papua, gitu ya. Jadi saya nggak bisa membalas chat di chat room. Nah, ada pertanyaan beberapa yang sudah saya garis bawahi. Yang pertama itu dari Mbak Nawangsari, terus juga ini relatif sama dengan Pak Hadi Ismanto, gitu ya. Ada diskriminasi dalam bidang pendidikan, pengajaran, terutama bagi kaum difabel. Ya, mau tidak mau kita memang harus mengakui secara bersama, ya saya kira, gitu ya. Karena gimana ya, gitu. Di era normal saja kita itu nyaris gagal untuk menerapkan metode pembelajaran yang pas bagi kaum difabel, apalagi di era yang force major seperti ini, gitu ya. Tapi ada contoh yang sangat baik saya kira, ya, di tidak jauh dari rumah saya itu. Ya, di lingkungan saya ada sebuah sekolah SLB, sekolah luar biasa. Ya, anak-anak yang diajari di situ adalah anak-anak yang katakanlah itu yang tidak seperti kita normal. Gitu. Nah, tiap pagi saya melihat mereka itu anak-anak yang difabel itu, baik yang autis, baik yang cacat permanen ataupun Down syndrome dan lain-lain, itu mereka ajari di sana, gitu ya. Tapi semenjak pandemi ternyata mereka itu selalu belajar luring.
mereka menerapkan protokol kesehatan yang sangat ketat, gitu ya. Karena mereka juga tidak mampu menerapkan pembelajaran online khusus kepada kaum difabel ini. Gitu. Maka mau tidak mau, gitu, mereka harus tiap pagi itu harus menjemput murid-muridnya, mereka dijemput pakai mobil, ya. Saya berharap itu menggunakan protokol kesehatan, menerapkan protokol kesehatan, itu dijemput tiap pagi sampai itu jam 2, gitu. Dan itu sore itu mereka diantari lagi ke rumah masing-masing. Gitu. Seperti apa pembelajaran mereka di sana? Apakah menggunakan huruf braille atau apa segala macam sesuai dengan kebutuhan khususnya mereka? Itu benar-benar dilaksanakan. Tapi mereka ini lagi-lagi bukan dalam kapasitas daring, tapi luring. Gitu. Ini yang mereka terapkan. Gitu. Ya, ini yang mereka terapkan. Ya, saya bertanya kepada pengajar-pengajar di sana, ini kenapa Pak? Ini kan melanggar protokol kesehatan. Kami tidak punya pilihan Pak. Kami tenaga-tenaga kami di sini adalah ya tidak piawai untuk menerapkan seluruh bahan-bahan ini kepada mereka yang difabel. Ya mau tidak mau kami harus menyentuh mereka, mengajari mereka, menuntun mereka. Tapi ini akan menjadi masalah karena itu tidak masalah kita itu memang sekolah khusus untuk SLB. Tapi ketika ada orang yang maaf kata misalnya ya difabelnya itu tidak separah mereka misalnya, di yang sekolah di sekolah-sekolah normal, ini akan menjadi masalah. Lagi-lagi pernyataan dari Pak Mas Hadi Iswanto tadi dengan juga Mbak Nanang itu betul bahwa pendidikan kita itu belum mengakomodasi mereka yang difabel ketika mereka bersekolah di sekolah-sekolah yang formal. Nah, itu tanggapan saya. Yang kedua, dari Mas Rizky, juga dari siapa tadi? Ada pertanyaan, saya tidak bisa menyebut satu-satu, dari Mas Rizky misalnya. Metode terpaksa daring, terus cara apa yang harus dilakukan? Nah, begini Bapak dan Ibu sekalian yang ada di virtual room ini, gitu. Sebenarnya kalau kita mau jujur sebenarnya ya, kalau kita mau jujur dengan diri kita sendiri, gitu. Ketika daring ini pun berlangsung sampai hari ini sebenarnya tidak masalah besar. Nah, semenjak tahun 1980-an pertengahan kalau nggak awal tahun 1990-an, pembelajaran jarak jauh yang dipraktekkan oleh universitas terbuka itu, ya, modulnya mereka itu coba kita lihat, modulnya mereka itu sangat baik, ya. Modul pembelajaran yang dikemas oleh universitas terbuka itu sangat baik, gitu. Itu bisa mengukur kompetensi, ya, bisa mengukur kompetensi. Nah, meskipun sebenarnya modul yang diterbitkan oleh dalam pembelajaran jarak jauh oleh universitas terbuka itu banyak mengadopsi homeschooling yang ada di negara Amerika Serikat, di negara pendidikannya yang maju, gitu. Jadi itu sangat bagus sebenarnya. Nah, persoalannya kemudian adalah kalaulah homeschooling ini kita praktekkan dengan baik, PJJ ini katakanlah belajar online ini kita praktekkan baik, ini kan gurunya yang paling repot. Harus menerjemahkan setiap materi yang bisa ditransfer melalui daring dan melalui modul. Gitu. Dan itu pekerjaan dosen, pekerjaan guru luar biasa capeknya. Luar biasa sibuknya. Lagi-lagi persoalan konkret dan klasik itu bakal muncul. Honornya tidak ada. Gitu. Karena ocehan yang saya dengar dari teman saya yang sejak 2 bulan yang lewat, itu mereka sudah menerapkan pembelajaran luring. Apa yang terjadi? Ya capek juga. Pak Eron katanya ke saya, kenapa Bang capek? Ya, siswa itu dibagi 2. 15 pagi, 15 sore. Alhasil yang harusnya saya hanya ngajar sampai jam 2, itu ternyata ngajar sampai jam sekian, jam 6, jam 5 atau jam 6 sore. Tapi tambahan gaji tidak ada. Ini yang muncul. Walaupun protokol kesehatan itu dan sekolah itu berani menerapkan pembelajaran luring semenjak 2 bulan yang lampau, 2 bulan yang silam, gitu. Tapi lagi-lagi persoalan itu muncul dari diri kita. Nah, jadi ini carut marut, ya. Saya yakin sebenarnya, ya, yang dibutuhkan di era pembelajaran daring ini kreativitas gurunya, apalagi di tingkat SD, SMP, dan TK misalnya. Sampai seberapa jauh kita bisa mengelaborasi,
materi-materi pembelajaran itu menjadi bahan yang menarik disajikan secara virtual. Itu saja sebenarnya intinya. Tapi untuk mengerjakan itu, kita membutuhkan ekstra energi ekstra, waktu yang ekstra, terus juga pemikiran yang ekstra. Dan kita nggak mau di situ. Ya, kita nggak mau di situ, ya sekedar pembelajaran itu berlangsung dengan baik, ya WA saja, tidak ada pengayaan materi. Begitu yang saya lihat fenomena di masyarakat. Yang berikut misalnya, ada wacana dari Kemendikbud untuk memanenkan, ya, untuk mempermanenkan daring. Nah, mohon itu jangan sampai salah tanggap, ya, jangan sampai salah tanggap bahwa ada upaya daripada pemerintah melalui Kemendikbud bahwa daring ini akan dipermanenkan, apalagi dianggap itu akan mengganti pembelajaran luring. Tidak. Ke depan, ya seperti yang disampaikan oleh Pak Ismail tadi, luring dan daring itu akan dipraktekkan bersamaan. Karena nanti misalnya di perguruan tinggi 16 kali pertemuan misalnya, boleh jadi nanti ini dalam satu semester itu 5-6 kali itu secara daring, sisanya itu secara luring. Karena ini juga harus kita yakini, ini juga berpotensi secara ada efisiensi di dalam ekonomi, maka kita tidak akan membutuhkan ruang-ruang kelas yang sangat besar. Tidak akan ada pembangunan ruang kelas yang masif. Tidak akan ada lagi pembangunan gedung-gedung tinggi untuk ruang-ruang kelas. Gitu. Boleh saja pembelajaran itu dilaksanakan daring, kampus atau sekolah itu menyediakan laboratorium, sehingga praktek siswa dan mahasiswa itu bisa diarahkan, tapi materi tatap muka itu bisa disampaikan secara daring. Gitu. Itu yang ingin disampaikan oleh Pak Nadiem dari Kemendikbud. Jadi tidak artinya luring dihapus, terus semuanya daring sampai sepanjang abad. Gitu. Tidak seperti itu, ya. Tapi memadukan, mempermanenkan pembelajaran daring ini tetap ada, dan juga sambil berjalan secara luring, gitu, ya. Proporsinya akan diserahkan kepada sekolah dan akan ada nanti kebijakan kementerian terkait dengan itu. Mohon maaf, saya bukan juru bicara dari kementerian, gitu ya Pak Agus ya. Tapi itu yang saya baca dari media-media terkait dengan ada upaya untuk mempermanenkan pembelajaran daring. Yang berikut, apa tanggapan saya terhadap upaya daripada pemerintah yang lebih mengedepankan ekonomi daripada pendidikan? Nah, ini pertanyaan yang sulit untuk dijawab. Ya, saya nanti mohon dibantulah oleh Pak Ismail, oleh Pak Adi, dan juga Pak Agus. Ini saya juga nggak bisa menjawab. Tadi di akhir presentasi saya di slide yang keempat, bagi saya, ya, pandemi ini paling berbahaya bagi kita pendidikan. Karena ini merontokkan pengetahuan kita selama setahun penuh. Gitu. Saya nggak tahu, saya nggak bisa membayangkan seperti apa masa depan anak-anak kita di TK, SD, SMP itu ketika yang mereka itu hanya diberikan tugas tanpa ada pengayaan materi. Ini akan berbahaya sama sekali. Ya, ini akan sangat berbahaya gitu. Dan toh ketika ditanya, mengapa pemerintah kita sekarang ini mengedepankan ekonomi? Nah, ini pertanyaan yang harus kita jawab bersama-sama. Ya, kita sebagai orang-orang yang berpendidikan di sini, ya, orang-orang yang sedang mengecam dunia pendidikan, saya kira tidaklah bahwa pemerintah itu lebih mengedepankan ekonomi daripada pendidikan. Ini kan sinergi sebenarnya. Bagaimana roda ekonomi itu tetap berjalan dan bagaimana juga aktivitas kehidupan sosial termasuk pendidikan itu juga berjalan dengan normal, gitu. Ekonomi berjalan normal, pendidikan berjalan normal, gitu. Yang dituntut dari kita, baik pelaku-pelaku ekonomi, baik juga pelaku-pelaku pendidikan, mulai dari SD, TK sampai perguruan tinggi, bagaimana kita menerapkan protokol kesehatan itu sebenarnya. Karena kadang-kadang saya ditanya, apakah tahun depan kita Pak Eron, katanya begitu, semester baru itu akan luring apa daring? Gitu. Saya bilang ya tergantung kepada vaksin. Kalau vaksinnya ditemukan, ya boleh kita belajar secara luring dengan tidak ada hambatan. Gitu. Tapi hari ini pun kita bisa belajar secara luring, tapi dengan protokol kesehatan yang ketat. Tapi lagi-lagi UNIMED ini adalah instansi pemerintah. Maka paling tidak UNIMED ini harus mengindahkan anjuran daripada pemerintah yang mengelolanya. Nah, ini yang pemahaman seperti ini yang harus kita luruskan di masyarakat. Dan karena di sini banyak mahasiswa, ada banyak masyarakat, ada banyak dosen, ada banyak apa di dalam virtual ini, ya mohonlah kita memberikan juga pemahaman kepada masyarakat kita. Jangan sampai mereka itu apatis terhadap dunia pendidikan kita pada hari ini. Gitu.
Tadi juga Pak Hadi Sumanto, Pak Ismail juga, saya juga, Pak Agus juga setuju bahwa pendidikan kita selama hampir 9 bulan ini, ya nampak sekali itu sangat riskan ya, riskan. Melulu hanya PBM-nya berjalan, proses belajar mengajar, tersampaikan tugas sebagai perwakilan daripada materi, tanpa kita bisa mengukur seperti apa pencapaian kompetensi dari materi-materi yang disajikan. Mungkin ini yang saya sampaikan dulu, Pak Agus, makasih. Terima kasih Bang Iron yang telah menyampaikan berbagai jawaban. Meskipun sebetulnya masih ada kesempatan kepada Pak Ismail Wiki, tapi sebelumnya kita berikan kesempatan kepada semua peserta, sambil nanti beberapa pertanyaan yang belum dijawab, nanti bisa ditambahkan untuk Pak Ismail Wiki. Yang mau raise hand tadi siapa? Boleh langsung menyampaikan pendapatnya. Jadi saya melihat ada yang raise hand atau mengacungkan tangan, mau yang berpendapat, silahkan. Pak Agus, saya ingin ambil alih dulu sebentar. Ada pertanyaan Billah Julmi di virtual room. Ya. Saya ingin menanyakan apakah kondisi di Papua dan Medan tetap melakukan pembelajaran daring saja? Gitu. Saya sudah menjawab bahwa di Medan, di Sumatera Utara hari ini, pembelajaran itu banyak dilakukan, ada melakukan itu dengan secara luring, dengan protokol kesehatan, dengan membagi siswa dalam 2 gelombang, pagi dan sore, atau bergiliran selama 3 hari, kemudian disambung minggu depannya. Ada juga itu yang datang luring dengan tidak mengenakan seragam, khusus bagi TK sampai SMP, gitu ya. Terus juga ada yang 100% daring, gitu. Kami di kampus kami itu sampai hari ini masih daring, tidak ada pembelajaran tatap muka, gitu. Kecuali bertemu di dunia virtual. Itu saja Pak Agus, terima kasih. Baik, terima kasih Pak Iron telah melengkapi jawaban untuk Mbak Bila Zulmi. Mbak Bila ini yang seingatku beliau adalah alumni tapi masih komunikasi dengan kita karena masih fresh graduate. Oke, silakan yang lain untuk menyampaikan kalau memang masih ada sebelum kami sampaikan ke Pak Ismail Wege. Ada? Rizky tadi yang menyampaikan enggak cukup? Oke. Kalau tidak ada, maka langsung saja ke Pak Ismail Wege untuk menjawab beberapa pertanyaan di chat terkait dengan yang sama dari Mbak Bila tadi, yang dijawab oleh Pak Iron tadi barusan. Begitu juga ini ada tambahan dari Rizky Junior tadi, bagaimana sikap seorang pendidik ketika pemerintah lebih konsen untuk mengatasi resesi ekonomi ketimbang pendidikan. Saya menyamakan dengan kondisi yang di Jepang setelah dibom atom oleh Amerika. Mereka lebih mengutamakan pendidikan. Di nomor berapakah pendidikan di Indonesia? Itu sebuah pertanyaan yang agak kritik terhadap negara begitu itu. Selanjutnya pertanyaan, itu Rizky tadi. Oke, Pak Ismail lagi bisa menjawab lagi, silakan. Ya, terima kasih Mas Agus, terima kasih Pak Eron dan kita semua. Kondisi Papua Barat seperti yang saya kemukakan tadi bahwa terjadi blended learning. Ada proses di mana kemudian siswa belajar online seperti di Kota Manokwari, Kota Sorong, dan bahkan di Kota Manokwari sebagaimana pengalaman IAPIS itu bahkan tingkat partisipasi bisa sampai 96%. Namun kemudian bagi siswa yang mengalami kendala pulsa, mengalami kendala listrik, mengalami kendala gadget, itu kemudian mereka boleh datang ke sekolah, tapi satu ruangan maksimal 5 orang dan disiapkan beberapa ruangan dan juga ada guru di situ. Kalau pertanyaannya negara kita di mana porsinya bagi orang Indonesia, pendidikan itu nomor 1. Buktinya kita meributkan itu semua. Ya, dan bahkan ada NU, ada Muhammadiyah, kalau di Sumatera itu ada Perti, ya ada banyak sekali perguruan tinggi. Kemampuan pemerintah kita, kemampuan negara dan kita secara berbangsa dan bernegara itu memang 10% mengelola pendidikan. Tetapi jangan bertanya 90% itu kekuatannya ada di NU, ada di Muhammadiyah, ada di Persis, ada di Al Khairat, dan banyak lagi organisasi-organisasi yang lain. Jadi tidak ada
masyarakat yang paling berdaya dalam urusan pendidikan di dunia ini, kecuali Indonesia. Lihat Malaysia, lihat Singapura, Belanda, Amerika, dan sebagainya. Mereka tidak ada yang mengurusi pendidikan. Kita, tanpa disuruh pun, tanpa digaji sekalipun, kita mau mengurusi. Lihat tuh, sekolah-sekolah Al-Ma'arif, sekolah-sekolah Muhammadiyah, mereka banyak yang tidak digaji. Tapi apa? Mereka mengurusi pendidikan. Biarlah pemerintah kita mengurusi ekonomi. Kita yang mengurusi pendidikan. Jadi tidak mungkin juga pemerintah kita mengurusi semuanya. Kan mereka wakil kita. Kenapa ada anggota DPR yang tidur? Karena mewakili rakyat kita yang tukang tidur. Kan namanya wakil rakyat. Kenapa ada wakil rakyat kita yang korupsi? Kan ada juga masyarakat kita yang korupsi. Itulah wakil rakyat itu cerminan dari masyarakat. Jadi tentu kalau kemudian pemerintah kita tergagap-gagap merespon kondisi pandemi, itulah kondisi berbangsa bernegara kita. Tetapi saya masih percaya ada 99% masyarakat, pemerintah, dan kita semua yang senantiasa bisa tumbuh dan berkembang, bisa bertahan, bisa survive tanpa kehadiran negara sekalipun. Nenek saya itu di satu pulau di Papua, lalu kemudian dia sampai seumur hidupnya tidak pernah punya KTP, dan bahkan sudah meninggal, tidak pernah lihat listrik, tapi dia bisa tetap survive, menjadi seorang manusia Indonesia, bisa kemudian menikmati dan mengirim anak-anaknya dan kami cucu-cucunya pergi sekolah dan sebagainya. Tetapi tentu dalam banyak hal ada urusan-urusan yang tidak bisa diselesaikan oleh masyarakat sendiri, harus diselesaikan oleh bangsa dan negara, harus diselesaikan oleh negara. Dengan demikian saya melihat bahwa Indonesia itu adalah negara paling survive di dunia. Kita bahkan kemudian boleh jadi ketika makan di pinggir jalan di atas got itu kan karena sudah terbiasa dengan bakteri E. coli sejak kecil, itu kemudian makan pecel lele di pinggir jalan, makan apapun itu tidak ada masalah. Tetapi saya pernah punya tamu dari Malaysia, ada 2 orang, saya undang makan pecel lele. Setelah selesai, akhirnya mereka harus masuk rumah sakit karena ternyata tidak terbiasa tubuhnya dengan bakteri E. coli. Oleh karena itu menurut saya bahwa bangsa yang paling survive, bangsa yang paling bisa bertahan dari kondisi ini adalah bangsa Indonesia. Kenapa? Karena kemudian kita memang sudah terbiasa dengan bencana, sudah terbiasa tanpa kehadiran negara, sudah terbiasa dengan hal-hal yang memang ketidakterbiasaan kita. Jadi saya kira adik-adik sekalian ini harus sesekali melihat Malaysia itu ketika mereka masuk ke perguruan tinggi, mereka harus dibiayai oleh pemerintah. Bahkan mereka punya BUMN yang khusus memberi bantuan pinjaman pendidikan. Indonesia banyak yang sekolah dengan orang tua foundation, ya banyak yang sekolah sambil bekerja. Ada teman-teman saya yang ketika mereka kuliah di Malaysia itu sambil mengajar mengaji. Ada juga yang kemudian bekerja sebagai tukang tambal ban yang kempes, itu kemudian bisa. Tetapi orang-orang Malaysia yang pergi kuliah ke UNESA, yang pergi kuliah ke UNAIR, itu semuanya by beasiswa. Jadi kita bersyukurlah menjadi orang Indonesia, di mana memang tentu ada plus minusnya. Tetapi di mana-mana di seluruh negara banyak sekali orang-orang Indonesia yang belajar itu tanpa beasiswa. Tapi tentu kita bersyukur ada beasiswa LPDP hari ini. Itu yang ingin saya gambarkan, betapa bahwa Indonesia itu menomorsatukan juga pendidikan. Hanya saja memang apa yang terjadi di Hiroshima, Nagasaki, dan sebagainya tentu berbeda. Tetapi kita juga perlu kritiklah Jepang itu. Ya, buktinya mereka kemudian mengekspor kepada kita Toyota, Suzuki, Honda, tanpa mendidik satupun sarjana kita untuk membuat sepeda motor. Itu kan juga penjajahan ekonomi dari Jepang. Jadi jangan hanya melihat sisi Jepang sebagai sebuah negara yang kemudian bisa survive dari resesi, tetapi mereka tidak lebih dari penjajahan di era modern. Ya, Toyota, Kijang, Suzuki, dan sebagainya masuk ke kita tanpa pernah ada transfer teknologi. Mana ada sarjana teknik Indonesia yang bisa membuat sepeda motor? Jepang saja kan yang menyembunyikan ilmu pengetahuannya supaya bisa menjadikan kita ini sebagai pangsa pasar. Tetapi bukan itu sebenarnya yang kita ingin bahas. Saya ingin mengatakan bahwa salah satu komunitas, salah satu masyarakat, salah satu bangsa yang bisa survive di masa-masa pandemi adalah orang Indonesia. Buktinya semangat gotong royong, semangat berbagi, filantropi itu diakui oleh berbagai lembaga riset dunia bahwa orang Indonesia lah yang paling senantiasa mau berbagi di tengah-tengah bencana. Demikian Mas Agus, mohon maaf atas segala kekurangan, saya kembalikan. Terima kasih Pak Ismail Weke yang
luar biasa sampai menceritakan sang nenek meskipun tidak pernah dapat listrik atau tidak pernah punya KTP tetap menjadi bagian dari warga negara yang hebat, yang itu mungkin kalau negara tahu itu wow kok ada ya. Yang pasti cerita itu banyak, jawaban-jawaban tadi luar biasa, merespon terkait dengan ya apa yang menjadi pertanyaan dari teman-teman. Silahkan, ini ada ada pertanyaan lagi nih. Oh, ada tadi Pak Adi Ismanto. Mohon informasi Pak Ismail dan Pak Iron, apakah dalam pembelajaran luring ada hambatan, terutama persetujuan dari orang tua yang merasakan keberatan? Ini mungkin sebagai tambahan nanti, karena masih ada waktu sekitar 10 menit, saya beri kesempatan seandainya masih ada, kalau tidak ada langsung ini saja. Mahasiswa dan semua peserta tentunya boleh untuk menyampaikan kalau memang masih ada. Yang pasti perlu saya informasikan sambil menunggu ini semuanya, semua peserta kali ini akan mendapatkan sertifikat, tetapi syaratnya adalah mengisi dari absensi tadi. Yang mengisi absensi insya Allah nanti akan terjawab sertifikat lewat email. Nanti kalau misalkan ada kesulitan bisa menghubungi Mas Yoyo. Dan perlu kami sampaikan bahwa ya sebelum sambil menunggu lagi, besok kita akan webinar series lagi tentang politik kekinian menghadapi pilkada ini dengan Bawaslu RI, Badan Pengawas Pemilu Republik Indonesia. Salah satu komisioner nanti akan menyampaikan di sini. Kemudian yang kedua adalah seorang dokter dari lulusan Perancis yang bertempat tinggal di Jogja. Satunya seorang dokter yang berada di Bogor. Kalau memang tidak ada, maka pertanyaannya Pak Adi Ismanto adalah pertanyaan terakhir kepada Pak Eron dulu sama Pak WK, baru nanti Pak WK untuk menjawabnya. Dan sambil memberikan closing karena materi waktunya sudah mendekati habis. Kepada Pak Iron dipersilakan. Baik. Terima kasih Pak Agus. Ada pertanyaan terakhir dari Pak Hadi. Apakah ada keberatan dari orang tua, persetujuan dari orang tua terhadap pembelajaran luring? Beberapa kasus yang saya temukan, ya. Beberapa kasus yang saya temukan, ya. Dan lebih banyak dan umumnya keberatan orang tua terhadap pembelajaran luring ini, apakah itu harus mengandalkan protokol kesehatan begitu, ya? Ini umumnya yang berasal dari golongan ekonomi yang ya kelas menengah, ya. Kelas menengah yang ekonominya mapan dan ini tidak menginginkan artinya apa pembelajaran luring, ya kecenderungannya seperti itu. Sedangkan pembelajaran luring dengan tadi harus mengindahkan protokol kesehatan ataupun misalkan mereka harus pakai bukan pakaian seragam datang ke sekolah, ini tidak hampir masalah pada sebagian masyarakat kita di kelas bawah, gitu ya, ekonomi rendah ke bawah, ini tidak masalah, gitu. Nah, mau mereka juga ada sebagian juga mau luring atau mau daring juga tidak masalah bagi mereka, dan ini menjadi riskan bagi kita dan ini menjadi yang harus kita pikirkan pada hari ini, mau luring, mau daring ya no problem. Gitu. Nah ini yang jadi masalah, gitu. Ini yang jadi masalah besar. Tapi sebenarnya kalaupun orang tua keberatan, ya saya justru berpikiran positif. Kalaupun orang tua keberatan terhadap pembelajaran luring, itu kan tantangan bagi sekolah. Sampai seberapa besar sekolah itu bisa menjamin bahwa anak-anak daripada orang tua itu, dari masa anggota masyarakat itu tidak akan terpapar oleh COVID-19. Ini kan tantangan tersendiri bagi sekolah. Maka saya melihat juga beberapa sekolah di Medan, sekolah yang mapan gitu ya, sekolah mapan ya mereka sudah menerapkan pembelajaran luring gitu, bisa bergiliran 3 kali seminggu gitu, terus dilanjutkan minggu depan, atau juga bisa oplosan pagi terus dilanjutkan dengan sore gitu. Nah, tapi dengan protokol kesehatan tadi, dan itu juga tidak masalah bagi sebagian orang tua yang menginginkan pembelajaran luring. Tapi itu pun saya amati umumnya itu berasal dari ketika orang tuanya itu adalah pekerja dua-duanya, yang setiap pagi itu harus keluar rumah kosong gitu. Maka mereka izin juga terhadap anaknya untuk mengikuti pembelajaran luring di sekolah gitu. Jadi
tipologi-tipologi ini yang ingin saya sampaikan. Bahwa kalau mereka itu protes itu kenapa, kalau juga mereka itu tidak protes itu kenapa. Dan umumnya struktur masyarakat yang mana yang setuju, kondisi ekonomi rumah tangga seperti apa yang tidak setuju dan setuju terhadap pembelajaran luring itu. Itu yang ingin saya sampaikan tadi. Nah, saya mengapresiasi dari Pak Ismail tadi. Ya, saya juga mengajak Bapak dan Ibu sekalian, ananda mahasiswa yang ada di dalam virtual meeting ini, gitu ya. Saya tidak menjadi juru bicara pemerintah, tapi saya ingin mengajak kita semuanya, ya berhentilah menghujat pemerintah, gitu ya. Sebab kita ini adalah mahasiswa, kita ini adalah kaum pelajar, kita ini adalah orang-orang intelektual di kalangan masyarakat, kita pasti tahulah seperti apa kerumitan daripada pemerintah untuk menjalankan seluruh aktivitas pada era pandemi ini. Saya hanya ingin menggarisbawahi Bapak dan Ibu sekalian. Bukan hanya Indonesia yang gagap, ya, bukan hanya pemerintah Indonesia yang gagap menghadapi pandemi ini, tapi seluruh negara bangsa, ya, seluruh dunia, negara-negara di dunia, bahkan negara-negara yang hebat secara ekonomi, hebat secara teknologi, hebat secara knowledge pengetahuan, ternyata juga mereka gagap menghadapi pandemi ini. Maka, tapi bukan berarti kita harus mengeluh dan mengeluh. Saya sepakat dengan apa yang disampaikan oleh Pak Ismail tadi. Gitu. Biarlah pemerintah mengurusi ekonomi dan membuat kebijakan terhadap pendidikan kita, tapi kita juga menjadi pelaku-pelaku pendidikan itu sendiri. Jika Bapak Ibu, anak-adik mahasiswa di sini misalnya memiliki adik di rumah, silahkan ambil alih peran guru dari sekolah, ajari anak-anak itu bagus di rumah. Nah, itulah kontribusi kita sebagai orang yang mengerti terhadap substansi dan urgensi pendidikan ini. Jangan semata-mata itu tugas guru. Lantas guru membuat pembelajaran di rumah, orang tua yang mengambil alih. Terus kita ini apa? Kita hanya bisa mengkritik, tapi kita tidak bisa memberikan solusi bagaimana untuk mereduksi kemerosotan pendidikan kita pada dewasa ini. Nah, itu closing statement dari saya, Pak Agus. Terima kasih. Terima kasih. Aplaus untuk Bang Iron. Selanjutnya kepada Bang WG, silakan. Terima kasih Mas Agus, terima kasih Bapak, Ibu, Saudara-saudari sekalian. Yang terakhir dari Bapak Dr. Hadismanto, tentu apa saja yang kemudian dijadikan kebijakan pemerintah pasti ada pro dan kontra. Mengutip tadi pendapat Bang Eron bahwa bagi yang setuju tentu punya alasannya sendiri, bagi yang tidak setuju juga punya alasannya sendiri. Tetapi dari kedua hal tersebut, saya ingin mengajak kepada kita bahwa apapun kondisinya, kita harus mengembalikan bahwa pendidikan itu berada di keluarga, bukan berada di masyarakat, bukan berada di pemerintah, apalagi kemudian berada di sekolah saja. Maka saatnya kita bergandengan tangan antara orang tua, guru, yang menjadi representasi sekolah, lalu kemudian pemerintah dan sebagainya. Kalau kemudian kita bergandengan tangan, masalah-masalah ini akan segera selesai. Dan saya setuju bahwa kita boleh saja memberikan kritik kepada pemerintah, tetapi kita pada saat yang sama harus memberikan solusi. Ya, jadi hal-hal yang tidak perlu diatur oleh pemerintah, ya mari kita atur sendiri-sendiri. Ya, Bapak mertua saya di satu pegunungan di Kabupaten Sopeng di Sulawesi Selatan, itu karena PLN belum bisa hadir di sana, apa yang dilakukan adalah masyarakat kemudian mengumpulkan dana sendiri, lalu membuat pembangkit listrik dari air sendiri. Dan karena memang negara belum mampu, ya tentu tidak bisa kita berkeluh kesah kepada negara, karena itulah keterbatasan negara kita. Yang terakhir saya ingin katakan bahwa pendidikan ini tanggung jawab kita semua, tanggung jawab orang tua, tanggung jawab pemerintah, tanggung jawab institusi sekolah. Tetapi kalau kemudian kita saling menyapa, saling bersinergi, tentu akan mudah menyelesaikan. Tahun 91, ini yang terakhir saya ingin katakan bahwa tahun 91 itu adalah medali emas sepak bola di tingkat SEA Games yang kita raih. Kita memang bisa menjadi juara badminton, ganda putra, ganda putri, ganda campuran, apalagi single putra maupun single putri, kita bisa juara dunia. Tetapi dalam sepak bola, kita ini ada mafianya, ada carut-marut, kadang-kadang memukul wasit. Ya. Jadi apa yang ingin saya katakan, sejak 91, kohesi sosial kita itu runtuh. Ya. Tidak ada kepercayaan antara satu elemen dengan elemen yang lain. Oleh karenanya adalah
Mari di masa pandemi ini kita kemudian membangun kepercayaan kepada pemerintah kita, biarkan pemerintah mengurusi masalah ekonomi, kita orang tua mengurusi masalah pendidikan. Selanjutnya, mari membangun ketahanan, ya. Banyak hal diantaranya ketahanan pangan. Kalau selama ini halaman kita banyak yang kosong karena tidak ditanami cabai, mari kita tanam yang kecil-kecil saja cabai, supaya kemudian cabai tidak perlu diurus oleh pemerintah. Ya, Pak Jokowi, Prof Mahfud dan menteri-menteri lain tidak usahlah mengurusi cabai, cukup kita yang mengurusi cabai itu. Ya, jadi artinya berbagi beban, berbagi tugas dalam berbangsa dan bernegara itu juga sama pentingnya. Dan yang paling terakhir, silahkan masing-masing kita punya jalur sendiri-sendiri, tapi tidak perlu nyinyir antara satu sama lain. Sebagai contoh, kalau kasus Perancis ini, bagi yang mau memboikot produk Perancis silahkan, bagi yang tidak mau juga silahkan, tetapi baik yang memboikot maupun yang tidak memboikot, sama-sama jangan saling nyinyir. Ya, kita punya pilihan jalan hidup yang masing-masing, yang tentu kemudian berbeda, tetapi sebagai bangsa dan negara, saya ingin sekali lagi bahwa jangan di tahun 91 saja kita bisa meraih medali emas, tetapi bahkan kalau boleh, apa yang diniatkan oleh Kemenpora bahwa kita ini menjadi tuan rumah sepak bola Piala Dunia, itu harus kita wujudkan sama-sama untuk menunjukkan kohesi dan kohesivitas antara kita semua. Terima kasih Mas Agus, terima kasih Bang Eron dan Bapak Dr. Hadismanto dan kita semua. Mohon maaf atas segala kekurangan. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Aplaus untuk Bang Ricky. Sungguh luar biasa gagasan-gagasan pemikiran dari Medan, dari Papua untuk membangun Indonesia. Hal itu lebih mantap lagi ketika para mahasiswa dan Pak Hadismanto itu membubuhkan berbagai pertanyaan dan semacam sentilan-sentilan sehingga Bang Eron sama Bang Ricky itu bisa mengeluarkan apa yang sebelumnya belum dikeluarkan. Saya sangat bangga pada siang hari ini banyak hal yang bisa kita hadirkan dan bahkan bisa lanjutkan dalam penelitian-penelitian selanjutnya. Aplaus untuk kita semuanya. Itu dari saya, semoga bisa sebagai moderator, mohon maaf kalau ada yang kurang pas, kurang berkenan, ketemu besok di sesi webinar saya tentang politik. Waktu dan kesempatan saya kembalikan kepada Master of Ceremony. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita telah sampai di penghujung acara. Terima kasih kepada narasumber, moderator, dan juga para peserta yang telah mengikuti dari awal hingga akhir acara. Semoga banyak ilmu yang didapatkan untuk diaplikasikan dalam kehidupan sehari-hari. Saya mewakili panitia yang bertugas menyampaikan mohon maaf atas segala kesalahan maupun perbuatan. Akhir kata, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mas Agus, terima kasih Bang Eron.